Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dengan acara menerima hari ini. Saya harapkan kita tetap bersemangat untuk kita terus-menerus belajar kebenaran firman Tuhan, supaya makin menambah kepada kita kerinduan akan firman Allah untuk mengenal lebih lagi tentang kehendak Allah, hati Allah, sehingga hidup kita boleh menyenangkan hati Allah. Mari kita buka acara menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu dan kami akan terus belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah yang terbaik, yang bisa membimbing hidup kami, supaya kami tidak tersesat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah hadiah karena kasih. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara menerima hari ini adalah hadiah karena kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membaca sebuah buku cerita, sungguh suatu hal yang sangat mengesankan bagi saya, di mana diceritakan di situ ada seorang laki-laki yang kaya, saudara ya. Seorang laki-laki yang kaya memiliki anak tunggal laki-laki. Jadi putra tunggalnya. Dan laki kaya ini baru saja kehilangan istri yang tercinta. Sehingga dia kesulitan untuk membesarkan putra tunggal satu-satunya. Oleh sebab itu, maka laki-laki kaya ini dia merekrut seorang perawat untuk bisa merawat putra tunggalnya atau anak laki-laki yang sangat dikasihinya. Dan ternyata perawat yang merawat putra tunggalnya itu seorang perawat yang benar-benar sangat mengasihi anak laki-laki dari laki-laki kaya tersebut. Dia membesarkan anak laki-laki itu dengan segenap kasih sayang sebagai seorang ibu, dan dia sungguh-sungguh mengasihi putra tunggal si laki-laki kaya itu. Sehingga anak laki-laki dari si laki-laki kaya itu tumbuh sangat baik dengan sehat di bawah asuhan si perawat yang sangat mencintainya. Anak laki-laki itu tumbuh sampai menjadi besar, sampai dia lulus SMA. Kemudian anak laki-laki itu mempersiapkan dirinya untuk memasuki universitas. Tetapi sayang, suatu peristiwa terjadi di mana anak laki-laki itu didiagnosa mengidap penyakit langka, yang menurut dokter yang memeriksanya sulit sekali dicari obatnya. Si perawat itu begitu mengetahui si putra tunggal dari laki-laki kaya menderita penyakit langka, dia menjadi sedih, seperti akan kehilangan putra tunggal yang sudah diasuhnya dari kecil sampai menjadi besar. Dan memang anak laki-laki ini hanya bertahan hidup kurang lebih setengah tahun. Dia dipanggil oleh Tuhan. Orang tua daripada anak laki-laki ini, yaitu si laki-laki kaya, begitu sangat sedihnya. Ternyata istrinya yang sudah dipanggil oleh Tuhan terlebih dahulu itu masih dapat digantikan oleh penghiburan dari putra tunggalnya. Karena putra tunggalnya itu bisa mengobati rasa kerinduannya terhadap istrinya. Tetapi sekarang ketika putra tunggal satu-satunya
juga dipanggil oleh Tuhan karena penyakit yang langka. Maka begitu sedihnya si laki-laki kaya ini. Kemudian dari hari ke hari si laki-laki kaya itu semakin lemah karena dia tidak suka makan lagi, kehilangan gairah atau semangat hidup. Dan akhirnya karena kehilangan dua orang yang amat sangat dikasihinya, si laki-laki kaya itu juga menyusul meninggal dunia. Dia meninggalkan sebagian hartanya berupa uang yang ada di bank, dan dia meninggalkan rumah dan barang-barang yang ada, yang selama ini ditempati bersama dengan putra tunggalnya dan perawatnya. Pemerintah melihat bagaimana tidak ada sama sekali saudara daripada si laki-laki kaya yang menggugat atau mengklaim harta warisan dari si laki-laki kaya ini. Setelah ditunggu beberapa bulan, masih tidak ada orang yang mengklaim harta warisan dari si laki-laki kaya, maka pemerintah mulai mengambil semua tabungan, semua uang yang ada di bank menjadi milik negara. Kemudian tinggal rumah dengan barang-barang yang ada di dalamnya. Pemerintah berniat menjual semua barang-barang yang ada di dalamnya dan akan menjual rumah itu juga akan dijadikan harta negara. Setelah dia mulai melelang semua barang-barang yang ada di dalam rumahnya, ternyata memang banyak peminat karena memang barang-barang di dalam rumahnya itu merupakan barang-barang yang bermerek, barang-barang yang bagus, yang saya katakan istilah sekarang adalah branded. Ya, seringkali barang itu dibeli dari luar negeri. Sehingga semua barang-barang yang ada dalam rumah itu terjual di dalam lelang. Cuma tinggal satu foto tua yang di dalamnya itu ada foto putra tunggal dari si laki-laki kaya. Foto itu tua dengan bingkai fotonya yang juga sudah mulai kusam. Tidak ada seorang pun yang berminat untuk membelinya. Kemudian si perawat yang sudah tua sekarang ini, dia berupaya untuk membeli foto tua yang berisi foto dari putra tunggal si laki-laki kaya yang sudah diasuhnya selama bertahun-tahun sebagai kenang-kenangan untuk dirinya. Akhirnya dengan mengumpulkan uang beberapa dolar, ia membeli foto itu. Nah, ketika sampai di rumah, dia melihat dengan penuh rasa kangen, rasa rindu kepada putra tunggal yang sudah meninggal dunia. Dia pandangi wajah itu dan air matanya mulai menitik, dan dia mulai membersihkan foto itu. Dia membuka klip karton yang ada di belakang foto itu untuk dibersihkan. Tiba-tiba ada selembar kertas yang terjatuh. Nah, di dalam kertas itu ternyata berisi tulisan daripada si laki-laki kaya yang intinya adalah mewariskan seluruh harta miliknya kepada orang yang membeli foto daripada anak laki-lakinya. Dan surat itu ditulisnya dan disaksikan dengan notaris. Di situ ikut menandatangan juga dengan stempel notaris mengesahkan bahwa tulisan itu adalah tulisan asli dari si laki-laki kaya. Kemudian si perawat tua itu membawa surat wasiat dari laki-laki kaya ke pemerintah. Nah, ketika pemerintah melihat dan membaca pesan daripada si laki-laki kaya itu dan memeriksa keaslian tanda tangan dan di cross check dengan notaris yang menyaksikan keaslian dari surat itu,
maka pemerintah akhirnya bermaksud mengembalikan semua uang yang sudah diambil oleh pemerintah di bank dan harga rumah yang sudah dilelang dan barang-barang sejumlah uang itu semuanya dikembalikan kepada si perawat tua yang membeli foto daripada anak laki-laki dari si laki-laki tua itu. Sesuai dengan pesan daripada si laki-laki tua bahwa orang yang mengasihi putra tunggalnya dengan cara membeli foto itu adalah ahli warisnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata si perawat tua yang sangat mengasihi putra tunggal dari si laki-laki kaya itu, dia memperoleh hadiah yang tidak terduga, di mana dia memperoleh warisan dari si laki-laki kaya itu. Dia bisa melewati hari tuanya tanpa susah-susah lagi dengan warisan yang dia terima dari si laki-laki kaya itu. Seumur hidupnya sudah terjamin karena dia mengasihi putra tunggal si laki-laki kaya itu dengan cara membeli foto kusam, foto yang warnanya sudah mulai luntur, warna figurannya. Tetapi karena kasihnya dia tetap membeli foto itu. Dan dia akhirnya mendapat hadiah karena kasihnya yang besar terhadap putra tunggal daripada si laki-laki kaya itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hal ini mengingatkan saya akan posisi kita. Kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini pasti sangat mengasihi Allah sebagai Bapa kita. Itulah sebabnya kalau kita mengasihi Allah sebagai Bapa kita, tentu Bapa kita juga akan mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Kalau si laki-laki kaya memberikan warisan kepada para tua karena mengasihi anak tunggalnya, saya percaya sebagai Bapa yang mengasihi kita sebagai anak-anaknya, itu lebih lagi kasihnya daripada si laki-laki kaya itu. Tentu dia akan menjadikan kita sebagai ahli warisnya. Sebagaimana disebutkan dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-7, disebutkan di sini adalah, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, saya percaya bahwa saudara dan saya itu adalah anak-anak Allah. Nah, sebagai anak tentu kita juga adalah ahli waris dari Allah sebagai Bapa kita. Jadi kita semuanya adalah ahli waris dari Allah sebagai Bapa kita. Jadi saudara sekalian, betapa karena kita dikasihi oleh Allah kita sebagai Bapa kita dan kita mengasihi Allah sebagai Bapa, maka kita akan menerima warisan daripada Allah. Kita akan bisa menikmati warisan daripada Allah dengan sepenuhnya. Nah, demikian juga dalam Roma 8 ayat yang ke-17 disebutkan di situ, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebagai anak yang dikasihi oleh Allah dan juga sebagai ahli waris daripada Allah, maka dikatakan bahwa kita akan menerima janji Allah. Kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kita akan menerima warisan dari Allah dan kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita akan bisa menikmati warisan bersama dengan Kristus. Betapa beruntungnya kita menjadi anak-anak Allah. Karena bukan cuma sebagai anak, tetapi Allah juga mengangkat kita sebagai ahli waris dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
kalau hamba-Mu ini sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, bagaimana kami sudah mendapatkan hadiah karena kasih kami kepada Allah sebagai Bapa kami, dan karena kasih Bapa kami kepada kami sebagai anak-anaknya. Sehingga kami bukan lagi cuma sebagai anak, tetapi kami juga diangkat menjadi ahli waris dari Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.